ataupun ukuran yang pasti dan sudah kami tetapkan. Ya. Takbir. Ya. Para jamaah, bahwa termasuk rukun iman yang keenam yang wajib kita yakini adalah nu'minu bil qadar. Kita percaya dengan qada dan qadar. Ada perbedaan mendasar menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani tentang apa itu qada dan qadar. Ya, karena sering disebut qada dan qadar, berarti nggak sama. Ya. Qada menurut Ibnu Katsir, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ya, bahwa qada itu adalah hukum ataupun takdir yang sudah azali. Azali itu yang 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi sudah maklum, diketahui oleh Allah, tapi global. Namanya qada. Ya, kehendak Allah semuanya. Ketika Allah menetapkan makhluk yang pertama dicipta siapa? Al-Qalam. Allah perintahkan untuk tulis. Apa yang harus saya tulis? Uktub maqadir kulla syai'. Allah bacakan seluruh kejadian yang akan terjadi. Itu namanya Allah. Global pengetahuan Allah terhadap semua yang akan terjadi pada kita. Ada takdir. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan qadar tadi. Qadar adalah bagian-bagian kecil atau rincian dari qada yang sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi. Ya. Jadi bedanya kalau qada itu global, dari A sampai Z yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sementara kalau takdir itu adalah rincian dari kejadian. Makanya takbir ada takbir tahunan. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi sejak malam Lailatul Qadar kemarin Ramadan, nanti sampai barangkali 2 atau 23 bulan lagi kita ketemu lagi dengan Lailatul Qadar. Yang meninggal tahun ini, yang lahir tahun ini, yang bangkrut tahun ini, yang dapat rezeki nomplok tahun ini, yang nikah tahun ini, yang pegatan tahun ini, semuanya komplit sejak malam Lailatul Qadar kemarin sampai Lailatul Qadar besok sudah rampung tahunan. Namanya qadar. Ada takdir yang yaumi. Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah setiap saat, setiap harinya dalam sya'nin, kesibukan. Dalam keterangan Ibnu Katsir adalah dalam mengatur takdir, bukan kerepotan, ya, kesibukan. Ya. Tidak ada yang tidak mampu bagi Allah. Ya. Termasuk tidak ada yang tidak mungkin, ya, kalau Allah berkehendak. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Jadi sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi, siapa yang dapat pekerjaan hari ini, siapa yang di PHK hari ini, siapa yang selamat, celaka, semuanya sudah diketahui oleh Allah sejak kita hari ini tadi mau sampai nanti tidur lagi. Ya, namanya qadar ataupun takdir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan takdir itu terkadang nampak dalam kacamata kita merugikan orang lain dan meninggikan derajat orang lain, menguntungkan orang lain. Ya. Saya baca dalam keterangan surat Al-Isra, ya. Surat Al-Isra ketika Allah menjanjikan dunia bagi pencarinya, menjanjikan akhirat bagi pencarinya, ya.
Sudah diberi yang cari dunia, diberi dunia, yang cari akhirat, diberi akhirat. Allah menutup rangkaian janji tadi dengan firman-Nya surat Al-Isra ayat 21. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Lihatlah bagaimana sebagian yang lain kami muliakan di atas sebagian yang lain. Kalau dalam keterangan tafsir, lihatlah bagaimana sebagian kami lebihkan rezekinya, sebagian kami sempitkan rezekinya. Sebagian kami mudahkan urusannya, sebagian kami susahkan urusannya. Terkadang dalam satu masalah, saya beri contoh misalnya, ya, ada di antara bapak kerjanya bengkel misalnya, untuk lebih spesifik tukang tambal ban. Kalau ada, saya tidak mengkritik, tidak apa-apa, ya, contoh gampang saja, karena keseharian kita bawa motor barangkali. Rasulullah, kita tahu banyak bahwa sholat duha itu termasuk yang diyakini bisa mempermudah rezeki. Jika seorang bapak sholat buka warungnya, tunggu nggak ada duit, dia mampir ke masjid sholat duha 2 rakaat. Dalam doanya itu minimal dia akan berdoa, ya Allah, bantu hamba, beri kami rezeki yang halal, yang mudah, banyak, berkah tentunya. Ya. Selesai sholat, ke warung lagi, ya. Ditunggu sampai jam 10, belum ada langganan, ya. Sampai jam 11, jam 12 azan zuhur, ya. Dia masuk ke masjid. Doanya mesti lebih spesifik lagi, ya Allah, moga-moga bar iki ana sing kebanan. Ya. Kenapa? Dia ikhtiar, tidak salah. Ya. Itu kan normalnya tukang tambal ban. Maksud zaman ya Allah, moga-moga do selamat kabeh arek sing bocor. Ya, berarti kan ikhtiarnya tidak pas. Ya. Dia mesti berdoa, ya Allah, ini sudah jam 12, ya Allah, belum ada yang bocor, moga-moga baru zuhur ada sing bocor, ya Allah. Enggak bocor, ya. Sing bocor bilang maaf, asem, ya. Yang tukang tambal ban, alhamdulillah. Rezeki. Ya. Jadi Allah itu fadlna ba'dahum 'ala ba'din, dalam satu masalah saja bisa melebihkan derajat orang, memudahkan orang, dan bisa mensialkan orang. Ya, hadir. Ya. Maka sikap yang terbaik yang tadi kata Rasulullah adalah husnudzan billah, kita kedepankan rasa husnudzan kita kepada Allah. Ya. Yang tukang tambal ban tadi, kita yakin kenapa diberi rezeki oleh Allah dengan tiba-tiba saja sejak pagi sampai zuhur nggak ada yang kebocoran, barangkali dia nggak berdoa. Ya. Setelah dia spesifik, ya Allah, moga-moga ada yang bocor, ya Allah, doanya dikabulkan oleh Allah lewat ikhtiarnya yang terbaik, yaitu doanya tadi. Ya. Sementara yang kebanan tadi, ya, kalau dia seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mesti akan berhusnudzan kepada Allah. Ini mesti karena kemaksiatan yang saya kerjakan. Nanti dalam bahasa takdir itu meskipun semua sudah komplit dipastikan oleh Allah, asal Z-nya diketahui dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak bisa disalahkan atas setiap musibah yang menimpa kita. Ya. Allah ketika berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya. Seorang ulama tafsir Muhammad bin Ka'ab, ya, dalam tafsir At-Tabari itu menyebutkan ya Rob, melihat itu bisa
bisa di dunia disegerakan, diberikan di dunia hukumannya, bisa ditunda fil akhirat, di akhirat besok. Apapun kebaikan, dengan yang sudah merasa banyak sedekah kok tidak kaya-kaya, yang sudah zuha kok tidak ketemu rezekinya, bahkan jangan sudah kalkulasi entek-entekan ini, sedekah terakhir saya ya Allah, ini sudah tidak balik lagi, saya tidak tahu besok sedekah lagi apa enggak. Mengancam sama Allah dalam Allah nggak takut, tetap nggak diberi rezeki. Insya Allah di dunia tidak diberikan, di akhirat menjadi simpanan amal soleh yang nilainya jauh lebih baik daripada sekedar di dunia. Tapi yang pasti kita yakin bahwa ikhtiar yang terbaik kita kepada Allah, disitulah letak nilai pahala kita akan diperbanyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir demikian. Sebaliknya, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, siapapun yang berbuat keburukan kecil seperti apapun, yarah, mesti akan mundur, akan ketemu. Kalau saya pernah ikut training, Dr. Jamil Azzaini itu menyebutkan, insinyur itu Jamil Azzaini menyebutkan, keburukan apapun yang pernah kita kerjakan itu seperti energi negatif yang kita miliki, yang pasti suatu saat akan dicairkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk apa? Kalau dalam tafsir surat Az-Zilzalah, dan barang siapa berbuat keburukan mesti akan menerima akibatnya. Beliau Muhammad bin Ka'ab menafsirkan bisa fi ahlihi, keluarganya. Dan cerita barangkali yang pernah mendengar, mungkin tidak muslim, bisa nyata dari insinyur Jamil Azzaini pas training itu cerita tentang fi ahlihi, betul ya, janji Allah bahwa keburukan yang kita kerjakan kadang yang menimpa tidak hanya kita tapi keluarga kita. Dia cerita karena seorang trainer, ceritanya tentunya mengepung ini. Pernah cerita satu hari tiba-tiba istrinya sakit. Setelah istrinya sakit, dibawa ke dokter, nggak ketemu penyakitnya. Sampai dibawa ke rumah sakit paling bagus di kotanya, tidak juga ketemu penyakitnya. Dirujuk ke rumah sakit paling mahal di sana. Sampai di sana tidak ketemu juga. Sampai beliau cerita, saya sudah habisan katanya. Tiba-tiba ketika tidak ketemu penyakitnya itu, beliau dipanggil oleh tim dokter dan mengatakan, Pak, ini solusi terakhir dari kami, hanya obat ini yang bisa untuk menunda paling tidak nyawa istri Bapak, karena itu sudah tidak diketahui penyakitnya.